Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah salat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada minggu yang lalu. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini, tidak ada la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Hasad itu maknanya apa? Hasad itu maknanya iri hati atau dengki. Iri hati bagaimana yang dinamakan hasad? Hasad itu iri hati atau dengki dengan nikmat yang oleh Allah berikan kepada orang lain, kita dengki. Kita berharap bahwa nikmat yang oleh Allah berikan kepada orang lain itu hilang dan beralih kepada dirinya. Ini yang dinamakan dengki atau iri hati. Umpama semisal ada jiran kita yang boleh beli kereta baru, lalu kita mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa orang itu yang kau berikan rezeki, ya Allah, kenapa tidak aku saja, ya Allah, semisal. Nah, ini yang dinamakan dengki, berharap apa yang oleh Allah berikan kepadanya itu hilang dan beralih kepadanya. Ini dinamakan hasad atau dengki. Nah, sifat dengki ini hukumnya haram, kecuali hanya pada dua perkara. Apa dua perkara yang kita boleh mempunyai sifat dengki atau iri hati? Yang pertama, kata baginda Nabi, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Yang pertama, dengki kepada seseorang yang mana orang itu oleh Allah diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran baik di waktu malamnya ataupun di waktu siang harinya. Ada orang yang tiap-tiap hari malam baca Al-Quran, siang hari baca Al-Quran, masanya dihabiskan untuk baca Al-Quran, lalu kita dengki kepada mereka, itu tidak mengapa. Tetapi para ulama dalam memaknai kata hasad atau dengki dalam perkara ini, itu bukanlah dengki-dengki yang bermakna hasad, tetapi dengki yang bermakna ghibtah. Ini Ustaz jelaskan. Hasad dengan ghibtah itu maknanya berbeda, meskipun maknanya sama-sama dengki atau iri hati. Kalau hasad itu adalah seperti yang tadi Ustaz jelaskan, iri hati seseorang kepada orang lain yang oleh Allah diberikan nikmat dan berharap nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu hilang, beralih kepadanya. Ini dinamakan hasad. Boleh paham ya ini ya? Hasad. Tapi kalau ghibtah, maknanya juga sama, iri hati, ghibtah. Ghibtah itu apa? Ghibtah itu sama.
iri hati dengan apa yang oleh Allah berikan kepada seseorang, tetapi orang ini berharap apa yang oleh Allah berikan kepada orang itu juga diberikan kepadanya. Ini dinamakan ghibtah. Maknanya juga sama, iri hati. Tetapi yang pertama tadi dinamakan hasad, yang kedua dinamakan ghibtah. Sementara ghibtah itu hanya ada pada dua perkara. Perkara yang pertama, boleh kita iri hati yang dinamakan ghibtah, iri hati kepada orang yang oleh Allah diberikan kesempatan di waktu malam hari dan siang harinya ia gunakan untuk membaca Al-Quran. Silahkan kita iri hati kepada mereka, sehingga kita nanti akan menirunya. Beda kalau iri hati perihal tentang harta atau kekayaan. Kemudian yang kedua adalah warajulun atahullahu malan. Iri hati kepada seseorang yang oleh Allah diberikan harta. Ini ada terusannya, jangan diputus di situ. Iri hati kepada seseorang yang oleh Allah diberikan harta, yang mana orang itu yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahari, yang mana orang itu dengan harta yang oleh Allah berikan kepadanya itu digunakan untuk disodakohkan baik di waktu siangnya ataupun di waktu malamnya. Allah berikan kekayaan kepada mereka yang mana hartanya itu digunakan untuk berbuat sodakoh baik di waktu malam ataupun di waktu siangnya. Silahkan kita iri hati dengan orang demikian. Bukan iri dengan hartanya, tetapi iri hati dengan perilakunya, yang mana dia menghabiskan hartanya untuk sodakoh. Silahkan kalau nak iri hati dengan kedua orang ini tak mengapa, molek. Kenapa dengan cara kita iri hati, Masya Allah orang itu seperti ini, maka kita nanti akan meniru atau akan mengikutinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud dengan menggunakan lafaz yang berbeda. Ibnu Mas'ud meriwayatkan sabda daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang berbeda. Apa lafaz yang berbeda itu? La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad, tidak ada iri hati kecuali pada dua perkara. Atau janganlah engkau hasad kecuali pada dua perkara ini. Apa saja? Kata baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, oleh Abdullah bin Mas'ud, yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama, iri hati kepada seseorang yang mana orang itu oleh Allah diberikan harta, lalu orang itu menghabiskan hartanya untuk perkara yang hak. Beda. Kalau yang pertama tadi, orang yang oleh Allah diberikan harta, yang hartanya digunakan untuk sodakoh baik di waktu malam ataupun di siang hari. Tetapi riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, seseorang yang oleh Allah berikan harta, yang hartanya ia habiskan untuk perkara yang hak. Perkara yang hak itu ya apa saja. Contoh semisal tidak harus berupa sodakoh. Perkara yang hak itu mungkin anak kita belajar, kemudian harta kita habiskan untuk biaya anak kita yang tengah belajar. Itu perkara yang hak, tidak harus berupa sodakoh. Yang pertama. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan. Warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian dengki atau iri hati yang kedua yang diperbolehkan adalah seseorang yang oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian orang itu mengamalkan daripada ilmunya. Seseorang yang oleh Allah berikan ilmu hikmah itu maknanya ilmu yang bermanfaat, kemudian orang ini menghukumi sesuai dengan ilmu yang ia ketahui dan dia mengamalkannya, maka silahkan iri dengannya. Tapi iri di sini bimana ghibtah. Iri, ya Allah semoga apa yang engkau berikan kepada dia itu juga engkau berikan kepada aku. Ini dinamakan ghibtah. Tapi kalau semisal kita ini, ya Allah kau berikan harta kepada dia, ya Allah, kenapa engkau tidak berikan kepadaku saja ya Allah? Maka ini dinamakan dengan hasad. Berharap nikmat yang oleh Allah berikan kepada orang lain, nikmat itu hilang beralih kepada dirinya. Maka ini dinamakan hasad.
Ayo hati-hati, orang yang mempunyai sifat hasad ini hukumnya haram. Dengki. Kita tengok bagaimana cerita Habil dan Qabil. Habil dan Qabil itu kemudian Habil dan Qabil itu kemudian salah satu daripada mereka dibunuh atau membunuh karena apa? Karena ada sifat hasad. Karena ada sifat hasad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Kita masih menjelaskan perihal tentang keutamaan membaca Al-Qur'an seperti pada pertemuan minggu yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah. Ini berita gembira terhadap diri kita yang mungkin kita ini tak boleh baca Al-Qur'an banyak dalam satu hari. Tak boleh baca Al-Quran 1 juzuk dalam 1 hari. Boleh hanya 1 ayat sahaja. Apakah saya mendapati pahala Ustadz kalau saya membaca Al-Quran 1 ayat sahaja? Sebab mampu saya itu 1 ayat saja. Macam mana? Apakah mendapat pahala? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi." Sesiapa yang membaca 1 huruf daripada kitab Allah yang bermakna Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya diberikan 1 pahala, kata baginda Nabi, 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, kemudian 1 pahala itu oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Subhanallah. 1 huruf Al-Quran yang kita baca, Allah akan memberikan pahala kepada 1 pahala kepada kita, dan pahala itu oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau pahala. Lalu baginda Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Yang dinamakan 1 huruf itu bukan berarti kalimat alif lam mim itu 1 huruf, tidak, kata baginda Nabi. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif 1 huruf, walamun harfun lam 1 huruf, wa mimun harfun mim 1 huruf. Ya Allah ya Karim, kira-kira hari ini kita sudah baca Al-Quran berapa juzuk? Jangankan berapa juzuk Ustadz, 1 ayat pun belum. Jumlah kita istiqomahkan. Sekali lagi istiqomahkan. Kenapa? Sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara shareh baginda Nabi memberitahukan kepada kita, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharibi. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani, seseorang yang di dalam halkumnya, seseorang yang di dalam hati ataupun perutnya tidak ada daripada Al-Qur'an, maknanya orang itu tak pernah baca Al-Qur'an, maka kal baitil kharibi, kata baginda Nabi, umpama rumah yang rusak. Orang yang tidak pernah baca Al-Qur'an itu umpama rumah yang rusak. Ya Allah ya Karim, macam mana sifat-sifat rumah yang rusak itu? Ya rumah rusak, bila ada orang masuk ke dalamnya mungkin tak nyaman, mungkin diri kita sendiri tak nyaman. Cobalah kita 1 minggu istiqomahkan baca 1 muka sahaja. 1 minggu kita istiqomahkan hari-hari baca 1 muka, 1 muka, 1 muka. Kira-kira macam mana nanti perasaan hati kita? Saya yakin jauh lebih tenang. Sebagaimana pada jauh pertemuan yang lalu Ustadz pernah jelaskan bahwa khamsun hunna min dawa'il qalbi, ada 5 perkara yang 5 perkara ini menjadi obat penawar hati. Di antara salah satunya adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai sekarang saya ini tidak pernah menjumpa ada seseorang yang ahli baca Al-Quran lalu dia mengatakan saya bosan baca Al-Quran. Itu tidak ada. Yang justru Al-Quran semakin dibaca, semakin akan ada rasa ketenangan di dalam hatinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini Ustadz cerita, ada perkara-perkara yang ngolek untuk kesehatan kita. Khamsun hunna min dawa'il qalbi, itu diantaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian salah satunya lagi adalah wa qiyamul laili,
melaksanakan ibadah di waktu malam. Ini ada satu cerita yang nyata, betul cerita yang nyata. Saya tahu betul orangnya. Ada orang yang punya penyakit kanker otak. Kanker otak ya bahasanya, kanker otak. Otaknya ini ada pembekakan. Itu bila dia memikirkan sesuatu, bila dia ada memikirkan sesuatu gitu, maka badannya ini akan kejang, kemudian akan demam. Ada pembengkakan otak. Kebetulan orang ini keluarganya itu miskin, yang tidak mampu untuk berobat, itu tidak mampu. Akhirnya terapinya terapi apa? Terapinya bukan terapi olahraga atau apa, tidak. Terapinya itu terapi sholat tahajud selama 3 bulan. Tiap-tiap malam sholat tahajud selama 3 bulan. Selepas daripada 3 bulan itu, kemudian di-scan balik, kepalanya di-scan di tempat yang sama, dokter yang sama. Bila selesai keluar daripada hasil scanning itu, dokter ini terkejut. Obat apa yang telah engkau minum? Saya tak minum obat. Terus macam mana boleh sembuh semacam ini? Hampir tidak nampak, pembekakan itu hampir tidak nampak. Lalu saya terapi sholat tahajud. Kenapa dengan sholat tahajud itu? Ketika kita tidur, lalu bangun di pertengahan malam, di saat kita tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan dunia, hati dan pikiran kita tenang untuk beribadah kepada Allah. Tenangnya hati itulah yang boleh menjadikan tubuh kita sehat. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada kajian, ada analisa bahwa penyakit yang ada dalam tubuh manusia itu tidak 100% ditimbulkan karena makanan dan minuman. Itu disebabkan karena apa? Di antara yang paling dominan itu disebabkan karena pikiran. Karena pikiran. Orang yang pikirannya tidak tenang itu kebanyakan akhirnya akan ada satu penyakit yang dinamakan stroke. Apa stroke ya? Stroke itu apa? Yang anggotanya mati itu loh. Apa sih bahasanya? Penyakit lumpuh. Yang banyak orang dia nampak tidak ada penyakit apa-apa, tiba-tiba jatuh terus meninggal, nah kayak gitu loh. Lumpuh terus meninggal kayak gitu. Itu kebanyakan berasal daripada mana? Daripada pikiran. Masya Allah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, coba kalau misal hati kita tak tenang, pikiran kita tak tenang, ambil wudhu, baca Al-Quran. Kemudian malamnya kita laksanakan ibadah qiyamul lail. Hak, saya yakin 100% insya Allah akan menjadikan hatinya tenang. Dicoba. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dicoba bagi mereka yang belum mencoba. Kalau sudah dicoba, maka teruskan, jangan pernah selesai, jangan pernah berhenti. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ar-Rabbu subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini daripada baginda Nabi, yang hadis ini adalah berupa hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis itu ada yang dinamakan hadis qauli, ada yang dinamakan hadis fi'li, ada yang dinamakan hadis qudsi, ada yang dinamakan hadis takriri. Apa itu hadis qauli? Hadis qauli adalah ucapan yang disampaikan oleh baginda Nabi, itu dinamakan hadis qauli. Hadis fi'li itu apa? Hadis fi'li adalah perbuatan yang dikerjakan oleh baginda Nabi, diketahui oleh para sahabat, kemudian sahabat melakukan apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi, maka dinamakan hadis fi'li. Hadis takriri apa? Hadis ataupun riwayat yang dikerjakan begini. Hadis takriri adalah seorang sahabat melakukan suatu pekerjaan yang pekerjaan itu tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi, dan baginda Nabi mengetahuinya namun baginda Nabi diam. Maka itu disebut dengan hadis takriri. Kemudian hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi, tetapi tidak termaktub, tidak tertulis di dalam Al-Quran, maka dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi.
Nah ini biasanya kalau hadis qudsi itu akan ditambah dengan yaqulullahu yaqulur rabbu atau yaqulullahu. Yaqulu ar-rabbu subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, man syaghalahul qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran, yang bermana ia ini sibuk dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam An-Nawawi itu menjelaskan begini, dalam perkara membaca Al-Quran itu tidak perlu kita paksakan sehingga kita meninggalkan perkara-perkara kewajiban kita. Umpama begini, mungkin banyak ustadz-ustadz yang menerangkan, atau mungkin saya sendiri yang menerangkan, jamaah kena perbanyak baca Al-Quran. Lalu jamaah sekalian itu ikut apa kata saya sehingga meninggalkan pekerjaannya, semisal. Paham ya ini ya? Meninggalkan pekerjaannya. Saya tak kerja hari ini. Kenapa? Sebab saya dapat ceramah daripada ustadz untuk memperbanyak Al-Quran di waktu malam dan siang hari, semisal. Itu Imam An-Nawawi tidak mengatakan. Imam Nawawi menjelaskan, bacalah Al-Quran sesuai dengan kadar kemampuanmu, sesuai dengan kadar kemampuanmu. Yang bermakna kita ini kan ada pekerjaan, jangan sampai meninggalkan pekerjaan kita kemudian kita habiskan untuk baca Al-Quran. Itu ada satu riwayat begini. Ada seorang sahabat, yang sahabat ini hari-hari melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini perhatikan mulai cerita ini biar tidak salah. Ada satu riwayat yang mana ada seorang sahabat yang masa siang harinya, pagi siang harinya itu sahabat ini berpuasa dan dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian waktu malamnya itu digunakan untuk ibadah qiyamul lailnya. Pokoknya dihabiskan untuk beribadah sepanjang harinya. Sehingga istrinya ini mengadu kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, aku nak mengadukan suamiku. Kenapa dengan suamimu? Suamiku ini ahli ibadah. Bukankah molek kalau ahli ibadah? Masalahnya begini, wahai baginda Nabi, kalau siang dia puasa sepanjang hari, nanti kalau malam dia beribadah qiyamul lail sepanjang hari dan seterusnya. Sehingga suamiku ini ahli ibadah tetapi melupakan kewajiban memberikan nafkah kepadaku. Tidak bekerja karena dia berpuasa, malam tidak memberikan nafkah batin kepadaku karena sibuk dengan ibadah qiyamul lailnya. Akhirnya baginda Nabi tegur kepada sahabat ini, jangan kamu lanjutkan puasa dan ibadah qiyamul lail kamu karena engkau melupakan perkara atau kewajibanmu. Memberikan nafkah itu hukumnya wajib apa sunnah kepada istri? Hukumnya wajib. Sementara ibadah sholat sunnah, puasa pada waktu siang hari selain bulan Ramadan itu hukumnya apa? Sunnah. Berarti melaksanakan perkara sunnah tetapi meninggalkan perkara yang wajib. Paham ya dari sini ya? Maka silahkan kerja, tetap kerja, cuman untuk perkara-perkara umpama ibadah qiyamul lail kita, kalau ada kesempatan tetap dikerjakan. Baca Al-Quran kalau ada kesempatan tetap dikerjakan. Ustadz ada kesempatan, bohong kalau nggak ada kesempatan. Saya yakin tetap ada kesempatan, tapi kita yang malas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Sesiapa yang ia disibukkan dengan Al-Quran dan berzikir atas segala masalah-masalahnya kepadaku, dan dia menyebutku atas segala-segala masalahnya kepadaku, maka aku akan memberikan sesuatu yang lebih afdal ma'u'tiyas sa'ilin dibandingkan dengan orang-orang yang meminta langsung kepadaku. Boleh paham ya maknanya ya? Orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, artinya Al-Quran itu menjadi kesibukannya. Kemudian kalau ada masalah-masalah apa, dia selalu ingat kepada Allah, zikirnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang afdal dibandingkan dengan orang yang secara langsung memohon kepada Allah. Boleh paham ya ini ya? Saya ini ingat sekali cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, itu sempat malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim menawarkan bantuan, wahai Nabi Ibrahim,
Adakah engkau nak aku memohonkan kepada Allah supaya Allah menyelamatkanmu daripada api ini? Lalu apa jawab Nabi Ibrahim? Jawab Nabi Ibrahim, tidak. Nabi Ibrahim menjawab, ilmuhu bihali la yughna bisuali. Kata Nabi Ibrahim, Allah maha mengetahui perihal tentang urusan saya. Allah maha mengetahui perihal tentang keadaan saya tanpa ilmuhu bihali la yughni bisuali. Jadi Allah mengetahui perihal tentang keadaan saya. Allah maha mengetahui perihal tentang keadaan saya, dan saya la yughni bisuali, dan saya tidak memerlukan memohon kepada Allah, sebab Allah tahu perihal tentang apa yang terbaik terhadap diriku. Ini Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan kobaran api itu, Nabi Ibrahim sempat, Allah maha tahu perihal tentang diriku, tanpa aku menyebutkannya, Allah itu maha tahu mana yang terbaik untukku. Ya Allah ya Karim. Ini ilmu tasawuf yang tinggi. Jadi orang-orang yang ahli tasawuf, itu kebanyakan, ini minta maaf, orang-orang yang ahli tasawuf itu kebanyakan itu kurang berdoa. Orang yang ahli tasawuf itu kebanyakan, bukan semuanya, kebanyakan itu doanya itu biasa-biasa saja. Kenapa? Sebab dia tahu, tanpa saya memohon kepada Allah pun, Allah tahu mana yang terbaik untuk diriku. Nah kalau kita ini kan bukan ahli tasawuf juga bukan. Jadi perbanyaklah doa. Nah ini, perbanyaklah doa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Sementara utamanya wa fadlu kalamillahi, utamanya kalam Allah atas sebagian kalam-kalam yang lain, atas sebagian kalam-kalam selain daripada Allah, itu umpama kemuliaan Allah dibanding dengan makhluknya. Jadi kalam Allah itu tentu lebih mulia dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain, umpama keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Tentulah pencipta lebih mulia dibandingkan dengan yang diciptakan. Kalau ada ciptaan itu lebih mulia dibandingkan dengan yang menciptakan, maka bukti bahwa yang menciptakan ini mempunyai sifat yang lemah. Mempunyai sifat yang lemah. Kenapa? Sebab dia boleh dikalahkan dengan ciptaannya sendiri. Nah ini perihal tentang ilmu ketauhidan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan bagi mereka-mereka yang ahli membaca Al-Quran. Satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-Qur'ana, sesiapa yang membaca Al-Quran, kata baginda Nabi, wa amila bima fihi, dan melaksanakan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan, Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya berupa mahkota. Ini kata baginda Nabi, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka Allah akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya bila yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Mahkota, ini mahkota. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi, sementara cahayanya mahkota tadi itu lebih terang dibandingkan dengan sinar matahari fi buyutid dunya, ketika berada di dunia. Jadi mahkota yang oleh Allah akan dipakaikan, akan dipakaikan kepada kedua orang tua bagi mereka-mereka yang baca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu nanti mahkotanya lebih terang dibandingkan dengan sinar matahari ketika berada di dunia. Lalu baginda Nabi mengatakan, fama dhannukum billadzi amila bihadza. Lalu kalau demikian, coba macam mana prasangkamu terhadap orang-orang yang membacanya? Perhatikan molek-molek. Orang yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan apa yang dia baca, nanti pada hari kiamat kedua orang tuanya oleh Allah akan diberikan mahkota yang cahayanya lebih terang dibandingkan dengan sinar matahari ketika berada di dunia. Lalu coba kita bayangkan,
kira-kira apa yang oleh Allah akan berikan kepada mereka yang membacanya. Kalau orang tuanya saja Allah akan muliakan demikian, lalu bagaimana dengan yang membacanya? Ya Allah ya Karim, jom kita jadikan orang-orang yang ahli Quran. Bacalah Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu nanti bukan insya Allah, ini sudah kata baginda Nabi. Insya Allah dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu nanti yang akan menyelamatkan kedua orang tua kita. Kita tak boleh membahagiakan orang tua dengan harta kita. Kita tak boleh membahagiakan orang tua dengan kata-kata kita. Kita berusaha membahagiakan orang tua kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan inilah yang sepatutnya kita ini berbangga bila punya anak yang anaknya ahli baca Al-Quran. Ya Allah, semoga sabab anak saya membaca Al-Quran ini nanti boleh menyelamatkan aku di akhirat kelak. Tapi kadangkala kita ini Masya Allah para jamaah, kadangkala kita itu tidak perhati mana. Bila anak kita tak pandai matematik, bila anak kita tak pandai bahasa luarnya, kita marah-marah, tak pandai sainnya, kita marah-marah. Bila anak kita tak belajar akademiknya, kita marah-marah sebagai orang tua. Tapi bila anak tak pandai baca Al-Quran, orang tuanya biasa-biasa saja hatinya. Ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jom ajarkan anak-anak kita ilmu Al-Quran. Ustadz, saya tak boleh mengajarkan kepada anak saya ilmu Al-Quran. Macam mana Ustadz? Diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim oleh Syekh Azhar Nuji. Bilanya kita nih sebagai orang tua tak boleh mengajarkan ilmu agama teruntuk anaknya, teruntuk istrinya, maka kewajiban bagi seorang suami untuk menghantarkan anak dan istrinya kepada orang yang pandai ilmu agama. Wajib hukumnya. Andaikan suaminya ini atau orang tua daripada pihak laki-laki ini tak nak menghantarkan anaknya kepada orang yang ahli agama untuk belajar ilmu agama kepadanya, tak nak menghantarkan istrinya yang tak pandai ilmu agama kepada orang yang ahli agama, lalu anak dan istrinya berbuat kezaliman, berbuat maksiat, maka segala maksiat itu akan ditanggung oleh suaminya. Tetapi bila sudah dihantar kepada orang yang ahli agama untuk belajar ilmu agama kepadanya, baik anak dan istrinya, andaikan tetap melaksanakan kemaksiatan, maka sudah terlepas daripada kemaksiatan itu daripada pihak suaminya. Ya Allah ya Karim. Maka ada satu cerita para jamaah di akhirat. Ini ada satu kisah. Wah, insya Allah kisah ini dalam kitab Al-Usuriyah kalaupun tidak silap. Ada satu kisah di mana kisah ini ketika berada di akhirat, ada sepasang suami istri laki-laki dan perempuan menuju ke dalam surga karena banyak amal solehnya. Ketika kedua orang tua ini berjalan menuju surga, lalu anaknya mengadu kepada Allah, yang mana anaknya ini oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka ya Allah? Bukankah aku masuk ke dalam neraka ini disebabkan karena kedua orang tuaku yang tengah berjalan nak menuju surga? Kenapa selama hidup saya di dunia orang tuaku tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepadaku sehingga aku berbuat maksiat kepadamu ya Allah? Lalu Allah kembalikan kedua orang tuanya sama-sama dengan anaknya masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillah min dzalik ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Iqra'ul Qur'an, dalam satu hadis yang lain, Iqra'ul Qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzabu qalban wa al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala, sungguh Allah ta'ala, la yu'adzibu, tidak menyiksa siapa Allah, qalban, terhadap hati seseorang yang mana hati itu terpenuhi dengan Al-Quran. Allah tidak akan pernah menyiksa kepada seseorang yang mana di dalam hatinya terpenuhi dengan Al-Quran. Maknanya terpenuhi dengan Al-Quran ini maknanya bagaimana? Dalam kehidupannya senantiasa
dalam kehidupannya senantiasa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran senantiasa ia baca, maka yang demikian ini Allah tak akan pernah menyiksanya. Kita tengok bagaimana cerita-cerita ketika ada orang gali kubur yang sudah lama, di dalam kubur itu sudah ada mayatnya. Ketika digali kembali ternyata mayatnya masih utuh, tidak hancur. Kemudian ditanya-tanya, sebab apa mayat ini tidak hancur? Banyak yang mengatakan orang ini dulu adalah mengajar Al-Quran. Orang ini dulu ketika masa hidupnya senantiasa mengajar Al-Quran. Meskipun tidak hafal Al-Quran, tetapi mengajar Al-Quran. Banyak yang demikian itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, faman dakhala fihi fahuwa aminun. Sesiapa yang di dalam hatinya terdapat Al-Quran, fahuwa aminun, maka orang ini akan aman. Di dalam hatinya ini terpenuhi dengan Al-Quran. Kalau tidak baca satu hari saja, hatinya rindu nak baca Al-Quran. Kira-kira kita demikian ke tak? Ustadz tak baca 1 tahun biasa-biasa saja Ustadz, sebab hati kita sudah keras umpama batu. Sepatut kita malu dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bagaimana Abu Jahal dengan Abu Lahab yang pernah melarang orang Quraisy untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ternyata baru beberapa hari Abu Lahab dengan Abu Jahal senyap-senyap datangi rumah baginda Nabi, dengarkan suara bacaannya baginda Nabi. Itu Abu Jahal dengan Abu Lahab, pembesar kafir Quraisy. Lalu bagaimana dengan kita yang biasa-biasa saja semacam ini? Abu Jahal, Abu Lahab, lebih-lebih lagi berarti kita ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, waman ahabbal Qur'ana falyabshir. Sesiapa yang senang dengan Al-Quran, waman ahabba, sesiapa yang senang Al-Quran terhadap Al-Quran, falyabsir, maka bergembiralah ia. Senang dengan Al-Quran ini bagaimana Ustadz? Apakah tiap-tiap hari saya beli Al-Quran lalu saya simpan dalam rumah saya? Bukan seperti itu. Senang dengan Al-Quran bermakna kita senang membacanya. Kalaupun kita tidak berkesempatan untuk membacanya, maka berikan kesempatan telinga kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran ini hebat lagi. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Hamid Al-Hamani. Pernah beliau ini bertanya kepada Sufyan As-Sauri. Sa'altu Sufyan As-Sauri anir rajuli. Pernah saya yang bimana Abdul Hamid Al-Hamani ini bertanya kepada Sufyan As-Sauri, anir rajuli yakzu ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an. Sufyan As-Sauri itu pernah ditanya oleh Abdul Hamid Al-Hamani, wahai Sufyan As-Sauri, lebih senang mana, lebih suka mana antara seseorang yang berperang dengan orang yang membaca Al-Quran? Boleh paham ya ini ya? Wahai Sufyan As-Sauri, kata Abdul Hamid Al-Hamani, lebih mulia mana? Artinya itu lebih afdal mana? Lebih dicintai mana? Antara orang yang berperang dengan orang yang membaca Al-Quran. Lalu apa jawab Sufyan As-Sauri? Jawab Sufyan As-Sauri, yaqra'ul Qur'ana. Lebih mulia orang yang baca Al-Quran, kata Sufyan As-Sauri. Sekarang kan ya nggak ada peperangan, tapi kita juga nggak baca Al-Quran. Nah ini loh, sudah nggak ada perang, kita pun juga nggak baca Al-Quran. Kenapa? Kata Sufyan As-Sauri, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengamalkannya. Belajar Al-Qur'an ini bermakna bagaimana? Apakah hanya belajar membaca sahaja? Tidak. Bermula membaca Al-Qur'an, bila sudah pandai baca Al-Qur'an, memahami apa yang dia baca, bila sudah difahami apa yang dia baca, kemudian mengamalkannya. Inilah yang dimaksud dengan
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya Allah, semoga kita termasuk golongan-golongan ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan insyaallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum Ustadz akhiri daripada isi kuliah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bila pada malam hari ini Allah berikan keluasan rezeki terhadap diri kita, maka Ustadz tak bosan-bosan nak sampaikan di pondok saya, di pondok Ustadz mengajar, banyak pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan yang luar biasa semangat belajar menghafal Al-Qur'annya. Silahkan kalau nak membantu pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan itu, di belakang sana ada tabung derma kami. Silahkan, berapapun itu akan berguna besar bagi pondok dan pelajar kami. Kemudian di luar sana daripada pondok kami ada jualan, ada susu kambing. Jadi pondok kami membuat susu kambing. Kemudian ada minyak wangi yang non alkohol, boleh digunakan untuk sholat. Memang produk daripada pondok kami. Silakan kalau nak mendapatkan susu kambing kami jual dengan harga Rp25. Kalau minyak wangi kami jual dengan harga Rp30. Silakan kalau nak mendapatkannya. Bila jamaah sekira tak bawa uang nak membeli susu kambing atau minyak wangi, silakan boleh bawa terlebih dahulu. Nanti minggu hadapan boleh bawa uangnya. Ustadz nanti takut, Ustadz saya hutang, kalau saya mati bagaimana Ustadz? Kalau mati saya halalkan. Kalau takut mati saya halalkan susu kambing dan minyak wangi itu. Silahkan nanti di luar sana boleh ditengoknya. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.